Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Irawati dari peserta Latsar CPNS Pidijaya 2022 bersama Puslat Bangkan Landeri Angkatan 8 NDH 3 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Media Ajar Berbasis Teknologi di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Nah, mentor saya bernama Muhammad Gade SPD, yaitu kepala sekolah saya sendiri. Kemudian coachnya Ibu Ira Yulita SSI MSI. Nah, mungkin saya langsung saja. Saya akan membahas mengenai latar belakang aktualisasi terlebih dahulu. Jadi, penggunaan media berbasis teknologi merupakan sebuah bentuk keharusan dalam proses belajar mengajar, karena media ini adalah mampu mempertahankan eksistensi dalam zaman yang selalu berubah, terutama anak didik kita sekarang ini bukan lagi generasi zaman-zaman kita ya kan, tapi generasi saat ini yang menjadi anak didik kita adalah generasi Z, yaitu generasi ataupun anak-anak yang lahir dari tahun 96 sampai 2010 seperti itu. Kemudian segala lini kehidupan mereka itu berhubungan dengan teknologi, maka menggunakan media yang sangat familiar dengan mereka adalah pilihan yang tepat. Media seperti papan tulis dan spidol bukan berarti tidak lagi layak untuk digunakan, akan tetapi media-media tersebut tetap bisa digunakan, hanya saja ruang lingkupnya itu yang terbatas. Kemudian beranjak dari hal tersebut, kondisi di SMP Negeri 1 Bandar Baru yang merupakan sebuah satuan pendidikan dengan siswa berjumlah banyak dan dilengkapi dengan guru-guru yang ahli di bidang berbagai ilmu. Sekolah ini sudah memiliki media berbasis teknologi yang berbentuk hardware. Hanya saja tidak semua guru menggunakan media tersebut saat mengajar. Hanya sebagian kecil yang mampu mengoperasikan media tersebut, baik media berupa hardware maupun softwarenya. Nah, software yang di sini saya fokuskan pada PowerPoint dan juga video. Nah, penggunaan ini maksudnya dalam proses belajar mengajar. Kemudian, kealpaan penggunaan media berbasis teknologi ini merupakan sebuah bentuk hambatan dari perwujudan program pemerintah yang bernama Smart ASN. Penguasaan PowerPoint dan video bisa dikatakan sebagai standar kompetensi minimal yang wajib dimiliki oleh setiap PNS, khususnya guru. Dikarenakan seperti penjelasan di awal, tapi sebenarnya saya potong di sini, cuman ada saya jelaskan di latar belakang di bagian PDF-nya. Jadi fungsi dari media ajar itu adalah sebagai alat untuk menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian jika guru tidak memanfaatkan media berbasis teknologi ini, dapat dipastikan minat siswa dalam belajar itu semakin menurun. Berpedoman pada uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan rancangan aktualisasi berjudul Pemanfaatan Media Ajar dalam Berbasis Teknologi di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Dalam aktualisasi ini, saya akan berupaya mengajarkan guru-guru dalam memanfaatkan PowerPoint dan video sebagai media pembelajaran. Jadi, teknologi yang saya maksud itu langsung saya persempit ke PowerPoint dan juga video. Nah, ini adalah tampilan bagian depan sekolah kami. Terlihat berbeda ya dari sekolah-sekolah yang ada di Pidijaya, akan tetapi hanya bangunan ini saja yang terlihat berbeda. Kalau yang lainnya, bangunan lainnya masih sama seperti bangunan di sekolah lain. Nah, kemudian sekolah ini memiliki visi unggul dalam mutu yang bernuansa Islami. Kemudian misinya itu ada banyak. Saya bacakan satu-satu. Yang pertama, memaksimalkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan standar pendidikan nasional. Yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, sebenarnya mungkin sedikit saya potong. Penggunaan media berbasis teknologi ini sudah langsung berhubungan dengan poin misi di poin 2 dan 3 ini.
Nah, saya lanjut lagi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada bidang IMTAK dan IPTEK. Ini juga berhubungan. Menyediakan sumber belajar yang memadai, menerapkan kegiatan baca Al-Quran 15 menit sebelum pelajaran dimulai, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana belajar mengajar dan tempat ibadah, mewajibkan busana muslim dan muslimah bagi seluruh warga sekolah, serta mewujudkan sekolah yang indah, bersih, sehat, rindang, dan aman. Ini tampilan dari struktur organisasinya. Paling atas kepala sekolah yang ada koneksi langsung dengan komite sekolah tentunya, sama sejajar posisinya. Kemudian di bawahnya itu ada bendahara, wakil kepala sekolah, serta kepala tata usaha. Di bawahnya lagi ada wakaur humas, wakaur sarpras, sarana dan prasarana, wakil kurikulum, wakaur kesiswaan. Di bawahnya lagi ada koordinator BK, ada pembina OSIS, wali kelas, dewan guru, dan juga siswa. Kemudian nilai organisasi di SMP Negeri 1 Bandar Baru sama seperti organisasi guru-guru lain pada umumnya, seperti berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, kemudian saya langsung ke identifikasi isu. Semenjak diluncurkannya program pemerintahan Smart Governance, ASN sebagai bagian dari pemerintahan, berarti ini kita whole governance-nya, harus memiliki kecakapan teknologi untuk mempertahankan eksistensi diri agar tidak tergerus oleh perubahan peradaban. Kecakapan ini harus dimiliki oleh seluruh elemen PNS, terlebih guru. Mengapa demikian? Karena guru itu subjek mencerdaskan bangsa. Tentu saja memiliki peranan terbesar, di mana siswa yang merupakan generasi bangsa menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, guru juga dituntut untuk tidak gagap teknologi, karena kegagapan teknologi merupakan bentuk penyimpangan terhadap poin tugas guru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Fokusnya pada poin melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Kemudian, dari berkenaan dengan berlandaskan pada yang saya sebutkan di atas, pada smart governance tadi, isu yang muncul di instansi saya ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media ajar berbasis teknologi. Yang kedua, belum tersedianya website sekolah. Yang ketiga, masih rendahnya penggunaan media online untuk evaluasi pembelajaran. Nah, jadi yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media ajar berbasis teknologi seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa di sekolah saya medianya sudah sangat tersedia, cuman tidak semua guru menggunakan media tersebut. Seperti itu. Medianya ini masih berupa hardware, apalagi softwarenya. Kemudian yang kedua, kealpaan dari isu pertama ini akan menghambat terwujudnya program Smart Governance. Kemudian yang kedua itu belum tersedianya website sekolah. Kalau kita beranjak pada Smart Governance, pasti ruang lingkupnya akan semakin luas. Nah, website sekolah ini menjadi ajang promosi sekolah. Selain itu, berbagai informasi juga terdapat di website ini, seperti profil sekolah, visi misinya, guru-gurunya, karya guru, karya siswa, banyak sekali manfaat dari website sekolah ini. Tapi sejauh ini sekolah saya belum punya. Kemudian isu ketiga, masih rendahnya penggunaan media online untuk evaluasi pembelajaran. Nah, penggunaan media online ini maksudnya bukan setingkat evaluasi ujian akhir sekolah, tidak seperti itu. Tapi ini cocok untuk digunakan untuk post-test, pretest, ulangan harian, ataupun penilaian tengah semester. Begitu. Tapi sejauh ini belum digunakan. Nah, ini bukti dari isu pertama. Isu kedua dan 3 karena saya tidak angkat, jadi saya tidak lampirkan buktinya. Nah, jadi yang di foto pertama, suasana kelas saat guru sedang mengajar menggunakan media klasik. Yang kedua, kelas yang berbeda, guru juga menggunakan media klasik, begitu ya. Sebenarnya kehadiran bukti ini bukan untuk mempermalukan sekolah, tidak. Ada perbandingan di sini. Coba kita lihat di foto pertama, guru mengajar menggunakan media klasik. Nah, siswanya tetap serius. Siswanya itu tetap fokus dalam belajar. Masih minat belajarnya itu masih tinggi. Seperti itu. Seperti saya katakan tadi, bukan salah jika guru tidaklah salah jika
jika guru menggunakan media papan tulis ataupun spidol ini. Selama materinya itu masih sesuai. Nah, kalau misalnya pelajaran matematika ketika siswa susah memahami materi yang ada di bahan tayang, tentunya guru harus menjelaskan secara lebih detail. Penjelasannya itu biasanya akan lebih memudahkan jika menggunakan papan tulis. Kemudian pada dua gambar berikutnya, ini kondisi yang nyata di mana siswa, mungkin ini sudah di pelajaran terakhir, saya masih ingat ini udah jam terakhir. Jadi siswanya udah pada ngantuk, udah pada bosan. Nah, disinilah fungsi dari media berbasis teknologi. Setidaknya mereka tertarik dengan tampilannya terlebih dahulu. Ketika mereka sudah tertarik dengan tampilannya, pasti mereka akan minimal membaca apa yang ada dalam slide PowerPoint itu. Begitu. Tapi kalau misalnya hanya diberikan buku untuk dicatat ataupun tampilan dari papan tulis, terkadang tulisan kita saja sulit untuk dibaca oleh siswa seperti itu. Kemudian saya menggunakan alat tapisan isu USG. Jadi untuk isu pertama urgensinya itu 5, seriousness-nya itu 5, growth-nya itu 4, totalnya 14, diikuti dengan isu kedua 543, totalnya 12, dan isu ketiga 543. Totalnya, kenapa ini berbeda? Ada kekeliruan dalam penulisan sepertinya. Jadi bisa dikatakan ranking satunya itu ada di isu pertama. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit mengenai USG-nya. Urgensinya itu isu belum optimalnya pemanfaatan media ajar berbasis teknologi sangat mendesak untuk ditindaklanjuti karena subjek kasus ini adalah guru yang merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas mencerdaskan generasi penerus bangsa. Isu belum tersedianya website sekolah dan belum memanfaatkan media online untuk evaluasi pembelajaran juga sangat mendesak untuk diselesaikan mengingat keberadaannya yang sangat penting dalam menunjang publikasi sekolah dan proses belajar mengajar untuk isu ketiga ya, sedangkan publikasi sekolah itu untuk isu kedua. Seriousness-nya itu jika ditilik dari akibat yang ditimbulkan, maka isu ini sangatlah serius karena berhubungan dengan tidak terwujudnya tujuan pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara untuk isu 2 dan 3, tingkat keseriusannya berada satu tingkat di bawah isu 1, karena jika isu tersebut tidak ditanggulangi, masih ada opsi lain yang bisa membackup. Kemudian untuk growth-nya, isu ini akan terus berlanjut tanpa penyelesaian jika dibiarkan karena guru biasanya sudah membenarkan kebiasaan yang ada. Sementara untuk isu 2 dan 3, perkembangan isu tidak akan serta-merta merebak. Hanya saja jika tidak ditanggulangi, maka perwujudan smart ASN akan sulit terrealisasi. Kemudian ini ada fishbone, ada sirip-siripnya ini mungkin tidak banyak. Ini ikan apa ya, tidak banyak sirip. Udang mungkin atau cumi-cumi. Di sini penyebabnya itu ada surrounding, kurangnya pelatihan PowerPoint, tidak ada pelatihan pembuatan video pembelajaran, kurangnya motivasi untuk cakap teknologi. Mungkin 1 dan 2-nya gampang dipahami, untuk yang 3-nya mungkin agak membingungkan, kurangnya motivasi untuk cakap teknologi. Seperti yang kita bilang tadi, guru-guru biasanya tidak ada yang memotivasi nih. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas lagi, kita tekankan kembali apa fungsi dari media ajar, yaitu sebagai stimulus untuk menarik minat siswa dalam belajar. Tentu motivasi guru untuk belajar PowerPoint, untuk menggunakan media ajar berbasis teknologi ini semakin tinggi karena siapapun guru manapun pasti tidak ingin siswa merasa bosan saat dia mengajar gitu. Kemudian dari segi sistem, selama ini belajar PowerPoint hanya teori, tidak langsung praktik, tidak bisa mengajar menggunakan teknologi. Skillnya itu guru senior mudah lupa setelah belajar. Nah, ini maksud guru senior ini guru-guru yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Biasanya memang agak sulit untuk belajar. Untuk itu harus dicarikan solusi seperti apa. Kemudian jarang menggunakan laptop. Untuk suppliernya itu tidak adanya sumber belajar yang mudah dipahami dan belum pernah membuat video pembelajaran. Nah, untuk akibatnya ini langsung saya fokuskan belum optimalnya pemanfaatan Microsoft PowerPoint dan video sebagai media ajar. Dampak yang terjadi jika core isu tidak diselesaikan ada 5. Yang pertama dampak umum, yaitu tidak terlaksananya program smart governance.
Yang kedua, guru yang tidak menggunakan teknologi tidak mampu mengikuti perkembangan sehingga bisa saja keprofesionalannya itu tidak terwujud. Kemudian guru yang tidak mampu mengoperasikan PowerPoint akan selalu tertinggal materi ajarnya dengan guru lainnya sehingga siswa akan kesulitan saat evaluasi akhir semester. Kemudian guru yang tidak menggunakan video sebagai media ajar biasanya akan kesulitan dalam menjelaskan materi-materi rumit semacam laporan praktikum, proses pembelahan sel, dan lain sebagainya. Karena kalau kita jelaskan secara manual melalui ceramah seperti itu, siswa akan sulit membayangkan. Untuk fokus saja sulit, apalagi membayangkan. Tapi kalau kita tampilkan bentuk videonya, mungkin mereka akan terbuka wawasannya. Kemudian, siswa kurang tertarik belajar dengan guru yang masih menggunakan cara dan media mengajar konservatif. Ini masih punya zaman dulu, yang klasik, catat buku sampai habis, seperti itu, CBSA. Kemudian ruang lingkup aktualisasi, yang pertama isu yang diangkat itu belum optimalnya pemanfaatan media ajar berbasis teknologi. Lebih lanjut, fokus aktualisasi ini adalah melakukan pelatihan memanfaatkan PowerPoint dan video sebagai media ajar. Sedangkan unit kerjanya itu aktualisasi akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bandar Baru. Aktualisasi akan dilaksanakan oleh penulis sebagai narasumber pelatihan, dibimbing oleh mentor, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Gade, dan dibantu guru-guru yang sudah mahir menggunakan PowerPoint dan video sebagai fasilitatornya. Nah, ini adalah rancangan kegiatannya. Yang pertama, melakukan forum group discussion, FGD, bersama guru-guru di sekolah. Jadi tahapannya itu memberitahu kepala sekolah terkait pelaksanaan FGD, memulai FGD saat guru-guru sudah berhadir, mendiskusikan tentang tingkat kemampuan guru-guru dalam memanfaatkan PowerPoint dan video sebagai media ajar, memberitahu dan meminta kesediaan guru tentang pelaksanaan pelatihan memanfaatkan PowerPoint dan video sebagai media ajar. Outputnya itu izin dari kepala sekolah, pengetahuan tentang tingkatan kompetensi guru, hasil diskusi fasilitator dan peserta berupa kesediaan fasilitator dan peserta, daftar hadir peserta, dokumentasinya. Kemudian membuat video pembelajaran dan modul pelatihan. Nah, untuk bagian video, yang pertama memilih materi yang akan dibuatkan video pembelajaran, yang kedua mengajak guru lain untuk membantu pembuatan video, yang ketiga membuat video pembelajaran sesuai materi yang dipilih. Untuk modul, menentukan ruang lingkup materi pelatihan, membuat kerangka modul, menyusun modul, melakukan tahap inkubasi, menyunting dan merevisi modul. Nah, outputnya itu persiapan guru, partisipasi guru lain dalam pembuatan video. Hasilnya juga berupa video pembelajaran dan juga modul. Kegiatan ketiga, publikasi pelatihan Microsoft Office PowerPoint dan video kepada guru-guru di sekolah. Tahapannya itu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, menetapkan tempat dan waktu pelatihan, menyiapkan surat undangan mengikuti pelatihan, menyebarluaskan undangan kepada subjek pelatihan. Penetapan tempat dan waktu pelatihan menjadi outputnya surat undangan, scan surat undangan, dan screenshot penyebarannya di WA menjadi output juga. Kemudian persiapan pra-pelatihan, jadi menyiapkan perangkat, mengondisikan tempat, dan berkoordinasi dengan fasilitator. Outputnya itu perangkat pelatihan sudah siap, tempat sudah kondusif, fasilitator sudah terkoordinir. Kemudian yang kelima adalah kegiatan pelaksanaan pelatihan. Jadi tahapannya itu membuka pelatihan secara formal tanpa seremonial, memaparkan indikator pencapaian dan batasan materi, mendemokan cara mengoperasikan PowerPoint sesuai dengan indikator dan materi, mendemokan cara mengunduh video dari sumber YouTube, mendemokan cara membuat video pembelajaran, dan meminta bantuan fasilitator untuk membantu guru-guru jika mengalami kesulitan. Outputnya itu harus ada spanduk pelatihan pertama, kemudian dokumentasi pelatihan, dan penambahan ilmu dan kompetensi. Untuk kegiatan terakhir, evaluasi kegiatan pelatihan. Tahap kegiatannya itu memberi penugasan kepada guru untuk memilih satu KD yang sesuai untuk dibuatkan PowerPoint dan video pembelajaran, meminta guru mendesain materi di dalam PowerPoint sekreatif mungkin, meminta guru membuatkan video pembelajaran, mengevaluasi kemampuan guru dalam membuat PowerPoint dan video, membuat grafik peningkatan kemampuan guru-guru dalam memanfaatkan PowerPoint dan video. Outputnya itu tugas guru berbentuk PPT, tugas guru berbentuk video, dan hasil aktualisasi apakah terjadi peningkatan kompetensi ataupun tidak. Nah, seperti itu presentasi saya terhadap rancangan aktualisasi saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.